Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat penyertaan dan pengasihannya, pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan kembali untuk membaca Renungan Harian Toraja edisi Rabu 30 Oktober 2024. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian kecil dari firman Tuhan, mari kita tenang, kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, sekarang kami kembali tunduk di hadapan-Mu ya Tuhan, seraya ingin mengucap syukur atas segala berkat dan pengasihan-Mu yang selalu melimpah kepada kami. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh rasa syukur. Terima kasih atas firman-Mu yang hidup dan yang selalu menuntun kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Saat ini, kami akan membaca dan merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu hadir untuk membuka hati dan pikiran kami. Berikan kami kebijaksanaan untuk mengerti, kekuatan untuk menghidupi, dan kesungguhan hati untuk menjalankan firman-Mu dalam keseharian kami. Kiranya firman-Mu menguatkan iman kami, membimbing langkah kami, dan membaharui hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal 20 ayatnya yang ke-29 hingga ayatnya yang ke-34. Dengan perikop Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Firman Tuhan, dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti Dia. Demikian jauhlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Pembacaan renungan kita pada pagi hari ini diberi judul Dia Maha Tahu, tetapi dalam bahasa Toraya, mataru tupuang apakah Anda sering mendengar atau bahkan mengatakan bahwa Tuhan tahu semua kebutuhan kita, tanpa disampaikan pun Tuhan sudah tahu. Sekilas pernyataan ini tidak bermasalah. Akan tetapi, kadangkala kita terjebak dalam pemikiran seperti itu. Lebih lagi, kemalasan kita berkomunikasi kepadanya ditutupi dengan pernyataan tersebut. Kisah penyembuhan 2 orang buta menjelaskan keteguhan iman mereka, mendorong belas kasih Yesus menyembuhkan mereka. Namun, respons Yesus menarik untuk diperhatikan. Ketika mereka berseru, Yesus tidak langsung menyembuhkan mereka. Ia merespons, "Apa yang kamu kehendaki kuperbuat bagimu?" Respons berupa pertanyaan ini dapat menimbulkan pikiran bahwa Yesus tidak tahu kebutuhan atau permintaan mereka. Namun, Yesus tentu tahu karena Ia adalah Tuhan dan pasti Maha Tahu. Lalu apa yang Ia ingin ajarkan kepada si buta dan orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu? Ia ingin mengatakan bahwa kebutuhanmu harus kamu sampaikan. Ia ingin kebutuhan itu diungkapkan sebagai salah satu wujud dari kebergantungan dan keaktifan berkomunikasi dengannya. Benar bahwa Dia memang Maha Tahu dan sangat tahu segala kebutuhan kita. Namun, sama seperti kisah penyembuhan di atas, Yesus ingin kita menyampaikan dan mengungkapkan segala kebutuhan kita kepadanya. Jangan sampai kita menyalahartikan keyakinan bahwa karena Dia Maha Tahu, sehingga kebutuhan kita tidak perlu lagi disampaikan.
Jangan sampai keyakinan itu hanya digunakan menutupi kemalasan berkomunikasi dengannya. Jangan-jangan kita memang tidak ingin menyempatkan diri berkomunikasi dengannya. Disinilah letak masalah dari keyakinan di atas. Karena itu, sampaikanlah segala kebutuhanmu kepadanya. Lalu, nantikanlah belas kasihannya kepadamu. Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan dan juga renungan yang telah kita dengarkan pada pagi hari ini. Namun sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman yang telah kami baca dan kami renungkan hari ini. Terima kasih atas segala petunjuk dan hikmat yang Kau berikan melalui kata-katamu. Semoga firman-Mu ini dapat tumbuh dalam hati dan pikiran kami, sehingga dapat memberi terang pada jalan kami dan menguatkan iman kami. Bantu kami untuk memahami dan mengamalkannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian Toraya edisi Rabu 30 Oktober 2024. Kiranya firman Tuhan dan juga renungan yang kita baca dapat menjadi pedoman bagi kita dalam melaksanakan dan menjalani setiap kehidupan dan juga aktivitas dan kegiatan yang akan kita laksanakan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.